Mas, Ya. apakah kejadian yang pernah dialami oleh Thailand, Vietnam akan ada perubahan dengan Indonesia mewakili ASEAN? Ya kan sekarang dengan materi kita ada hampir 11 pemain kita itu kan bermain di luar negeri. Ya. Yang berangkat dari Jakarta ke Jeddah itu cuma 12 pemain. Ya, Berarti kan yang sisanya sisanya dari kan luar. datang Iya. dari Itu nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. ya, Puzzle-puzzle kan semakin lengkap nih. Tapi kan kita punya juga lini depan yang belum ke-solve sebetulnya. ya. Tapi lini kiper ternyata kita udah ada solusi nih. dapat nih dengan bukan datangnya. Emil Adero Bukan. tapi Dapat dengan Martin Martin Paes. kalau kita lihat dari cerita yang ada, Mauro berminat sekali. Pertanyaan saya, apakah dia pemain yang dipilih oleh STY? Kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Kali ini saya kembali lagi, kita break sebentar tapi ketemu lagi. Kemarin bajunya hitam, hari ini merah kuning. Warna-warni. Ini tanda-tanda ini, biasanya tanda-tanda gitu. Kenapa nggak merah putih? Mas Sabto apa kabar? Baik Bang. Sehat, alhamdulillah. Tos dulu. Sehat juga Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, ini kan kita mudah-mudahan ini pas kita naik ini kan nggak berapa hari kemudian kita kan Sabtu. Kalau nggak salah Kamis sudah ada pertandingan. Ya. Indonesia lawan Saudi Arabia. Biasa pertandingan pertama kan berat ya. Ya, selalu. Tapi saya ingin dapat gambaran dari Mas Sabto. Saya ingin kulik, Indonesia kan berada di grup ini agak mirip ini. Kalau kita lihat flashback. Di 2018, yang mewakili ASEAN itu Thailand. Yes. Lucunya, di grup yang sama, tiga-tiganya ada. Jepangnya ada. Saudi Arabianya ada. Australianya ada. Yang berbeda cuma UAE sama Irak. Ya. Nah, kalau kita lihat di 2018, Thailand itu nggak pernah menang. Betul. Hanya draw 2 kali. 8 kali kalah. 8 kali kalah. Akhirnya Jepang mendapat 20 poin. Karena dia menang 6 kali. Saudi Arabia di posisi kedua juga menang 6 kali. Cuma dia kalah 3 kali. Baru Australia. Nah, kalau kita lihat di 2020, 22 Vietnam. Sama lagi. Grupnya ada Saudi Arabia, ada Jepang, ada Australia, yang ganti itu kalau UAE sekarang jadi Oman. Ya. Kalau kemarin itu Irak, sekarang jadi China. China kan juga sama ada di sekarang. di kita ya. Cuma Omannya yang nggak ada, ganti Bahrain kalau gitu. Nah, Vietnam saat itu hanya meraih 1 kemenangan. Hanya meraih 4 poin. Kalau kemarin itu yang 2018, Thailand hanya 2 poin karena 2 kali draw. Vietnam itu 4 poin berarti sekali menang, sekali draw. 8 kali kalah. Ya. Nah, di 2026 kan yang mewakili ASEAN kan Indonesia. Ya. Kan kita perhitungkan dari beberapa obrolan kita paling nggak di posisi 4. Mas, ya. Apakah kejadian yang pernah dialami oleh Thailand, Vietnam akan ada perubahan dengan Indonesia mewakili ASEAN? Ya, itu kan selalu saya jadikan komparasi ya. Ya. Satu lagi jagoan ASEAN lah, Thailand, Vietnam, dua-duanya harus kita akuin jagoan ASEAN kan. Kita hanya bisa mungkin mengimbangi lah. Ya. Kalau kita bicara 2018 dan juga 2022. Betul. Menuju situ. Betapa sulitnya Thailand cuma bisa 2 imbang, Vietnam sekali menang sekali imbang. Ya. Nah, kita ada di posisi mana ini kan? Kalau kita orang mengatakan bahwa, hayolah kita harusnya bisa nih
siapa tahu bisa mencuri 2 posisi teratas. Kok menurut saya terlalu bermimpi sih. Ya boleh bermimpi, tapi kayaknya kurang realistis menurut saya gitu kan. Karena acuan poinnya jelas 20 poin, 18 poin, bahkan 16 poin kalau tidak salah tuh yang terendah dari 1-2 tuh di 16 poin. Artinya 5 kemenangan harus kita ambil. Saya rasa berat untuk bisa sampai ke situ. Makanya selalu saya melihat peringkat 3 dan 4 itu jauh lebih realistis. Walaupun nggak mudah juga, tapi di posisi 8 poin, 9 poin itu bisa menghuni di peringkat ketiga dan juga keempat. Toh masih ada peluang ketika biarin aja lah si jagoan-jagoan itu udah lewat, kita tinggal lawan yang second-nya lah, yang di Asianya di level 2-nya. Kalau kita bicara Thailand dan Vietnam di 2018 dan 2022, mungkin kita bisa melihat kalau kita belum ada di kondisi sekarang, mungkin akan kejadian juga yang menimpa Vietnam dan juga Thailand. Dalam artian kita nggak bisa dapat poin banyak. Bisa 8 kali kalah mungkin kalau komposisinya nggak seperti sekarang. Materi pemainnya tidak seperti sekarang. Nah ini kan yang membuat saya lebih optimistis kita bisa berada di 3 dan 4 ya karena materi yang ada sekarang. Harus kita akuin, kita sekarang udah menangan lawan Thailand. Kita udah menangan lawan Vietnam yang tadinya kita nggak bisa menang sama sekali di Hanoi, tapi kita bisa menang dengan cukup telak. Artinya kan secara kualitas tim, progresnya kita udah bisa mengatakan timnas kita, bukan liga kita ya, timnas kita ada di atas Vietnam dan juga Thailand. Makanya saya cukup optimistis di 3-4 itu adalah kans kita yang paling realistis. Saya agak sepakat dengan Mas Sabto karena realistisnya kita di posisi 3-4 itu punya kesempatan. Karena tadi alasannya materi. Karena apa yang dialami oleh Thailand dan Vietnam di 2018 dan 2022, materi mereka compare to materi kita hari ini jauh. Nah, memang kalau kita langsung mengatakan, dengan materi yang ada kita akan masuk di level atas, kayaknya terlalu maksa. Ya kalau dapat, ya namanya pertandingan sah-sah saja. Tapi saya sepakat, realistis kita ada di posisi itu. Artinya, mungkin kita tidak jadi paling buncit lah ya, kalau lihat dari materi ya. Ya kan sekarang dengan materi kita ada hampir 11 pemain kita, itu kan bermain di luar negeri. Yang berangkat dari Jakarta ke Jeddah itu cuma 12 pemain. Berarti kan sisanya dari luar. Itu nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Artinya kan sekarang udah seperti tim kita kan sudah seperti Argentina dan Brazil, di mana pemainnya banyak kan main di luar. Betul. Iya kan? Jadi udah nggak bisa lagi membicarakan antara timnas dengan liga, itu udah sesuatu hal yang nggak bisa ditarik kayak apa istilahnya vertikal gitu lagi. Nah, berarti kan kesempatan itu ada. Apalagi terakhir kita mendapat kabar yang baik, Martin Paes, kan kita pernah bahas dulu itu. Kok tiba-tiba waktu itu kita bahas apa ya? Kenapa harus ke CAS? Sudah sampai di mana sih ini? Nanti kita bahas lah itu. Tapi menurut Mas Sabto, dengan tambahan sekarang Martin Paes dan juga ada beberapa nama lagi, itu kan memperkuat skuad kita, memperdalam. Kalau pendapat Mas Sabto dengan kehadiran Paes gimana? Ya, saya selalu melihat timnas kita kolam atau pool pemainnya tuh sudah semakin berkualitas ya. Jadi untuk mencomot pemainnya tuh sekarang pemain berkualitas yang bisa diambil gitu dari untuk mempersatukan starting 11 gitu. Jadi Sintayong selaku pelatih tuh punya privilege untuk bisa memilih pemain yang kualitasnya bagus. Jadi kan tim kita otomatis secara kualitas juga keangkat bagus gitu. Dan semua posisi saya rasa dengan persaingan yang ketat akhirnya perlahan-lahan naik gitu. Kita bicara di lini belakang dulu lah. Tadinya kita begitu pusing ketika Elkan Bagot misalnya atau Jordi Amat mengalami cedera atau hukuman, kita langsung pusing. Tapi sekarang di luar kita punya Jay Itses yang baru datang, ya kita punya Hubner juga. Tapi pemain-pemain lokal kita ternyata step up juga ketika luar biasa surrounded oleh pemain-pemain bagus. Rizky Ridho bagus, Ferrari makin bagus. Jadi kita punya pemain timnas kita
yang bermain di Liga 1 kualitasnya keangkat dengan kehadiran pemain lain. Itu di posisi lini belakang. Di posisi tengah pun seperti itu. Kita sempat singgung, Pratama sudah sempat mulai turun, Asnawi sudah mulai turun, tapi dengan level persaingan yang tinggi, mau nggak mau kan mereka ngotot nih. Wah, harus tetap ada di tim nih gimana. Malah Sandy Walsh sama Shane Patinama Malah kadang-kadang iya, nggak dapat tempat. malah kegeser. Jadi kan artinya ya kehadiran pemain ini, untungnya pemain kita tuh bisa melihatnya secara positif. Yes. Bisa mengangkat gimana ya supaya gue tetap berada dalam tim. Ya gue harus bisa step up the game. Dan selalu saya bilang, Sintayong itu pelatih yang fair. Yes. Begitu bagus, lo dikasih kesempatan. Lo buktiin di kesempatan itu. Pemain-pemain ini bisa buktiin. Tadi Pratama, tadi si Asnawi, ada Witan, ada Egy, Marcelino ya udah pasti, Yance atau Sayuri, Yakob Sayuri, itu kan bisa ngebuktiin ketika dipercaya, lo bisa step up, lo bisa kasih kontribusi yang positif buat tim. Kambuaya. Nah, puzzle kan semakin lengkap nih. Tapi kan kita punya juga lini depan yang belum ke-solve sebetulnya. Tapi lini kiper ternyata kita udah ada solusi nih. Dapat nih dengan bukan datangnya. Emil Adero Dapat dengan Martin Paes. Dengan posisi dia sebagai salah satu kiper di All Star MLS. Itu kan suatu bukti bahwa he has a quality. Ini pemain kualitasnya bagus lah untuk bisa nembus All Star gitu. Dia menghadapi striker-striker kelas dunia lah. Kita bicara, walaupun mungkin dari level usia sudah mulai turun, tapi tetap aja kualitas dunia. Bisa nepis penalti Messi itu kan bukan sembarangan. Bisa ketemu Luis Suarez dalam bertanding itu kan dia sudah biasa menghadapi level yang setinggi itu. Nah, Hernando, Adi Satrio butuh kiper yang bisa mereka look up to gitu kan. Selama ini kan mereka hampir sama ya. Nadeo, Hernando, Adi Satrio itu mungkin kualitasnya 11-12 lah. Jadi untuk bisa memacu mereka untuk naik lagi kan mereka butuh orang yang kualitasnya jauh di atas mereka. Pas sekali dengan masuknya Martin Paes ini. Ya artinya kalau kita lihat Rido kualitasnya naik, artinya dengan kehadiran Martin, kita kan mengharap kiper-kiper kita seperti Hernando tadi, seperti Adi Satrio. Ya itu kan bisa belajar lah, bisa selama dia berpikir positif. Dan sejauh ini dari statement mereka cukup positif. Nah, mungkin orang penasaran juga. Kenapa Martin Paes yang begitu drama, nunggu lama gitu. Ya waktu itu kita sempat kita juga ada orang yang tidak sepakat juga dengan pendapat kita. Karena waktu itu saya mengatakan kenapa harus kecas. Keputusannya kan di FIFA dulu. Keputusan di FIFA. Nah, karena saya punya dalil, kalau melihat dari artikel 9 dari aturan FIFA, dia kan sudah bermain 6 kali di U21 Belanda. Tapi selama 3 tahun dia break, nggak pernah dipanggil lagi, itu biasanya diputihkan. Jadi eligible ya? Oleh FIFA. Nah, waktu itu saya dapat, ada yang ngirim ke saya, waktu kita meregister dia untuk perubahan federasi, dia sudah berada 3 tahun 7 bulan. Nah, maka waktu itu saya bilang, teliti dulu, lihat dulu. Jangan langsung kita give up. Karena saya belajar dari kasus Jordi. Tapi waktu itu ada orang, udah Pak Hassani nggak usah ngurus gitu. Macam-macam lah orang itu. Saya waktu itu berpikir karena saya mau sharing pengalaman aja. Ya, saya nggak tahu juga ini. Kenapa FIFA akhirnya memberi si Martin eligible, apakah karena dia memang sudah over dari 3 tahun? Kalau menurut saya mungkin di situ. Kalau tidak, dia pasti harus ke cas. Karena di cas nanti hitungannya beda lagi. Nah itu kira-kira kalau pandangan saya, berdasarkan experience saya, dalam mengurus Jordi dulu, dan kenapa waktu itu saya katakan Martin Paes ini tidak perlu harus buru-buru ke cas, tadi, pasal artikel 9 tadi itu, ada celah. Nah, hari ini kita semua berterima kasih lah dengan kehadiran Martin, itu kan memperkuat kedalaman kita. Mas Sabto, sayangnya belum bisa main. Ini menurut saya juga
Tapi nggak usah kita komen lah. Nanti tambah ada lagi yang nggak suka. Dia nggak bisa main lawan Arab Saudi. Kabarnya terlambat mendaftar karena baru dapat berita tanggal 18. Betul. Kalau menurut source saya sebenarnya tanggal 15 sudah ada berita keputusan. Kalau saya ingin mengatakan kenapa sih lu nggak daftar cuma satu nama ini doang? Kalau memang nggak jadi nanti kan cuma hilang satu, ya kan? Kira-kira. Tapi oke lah. Artinya dia belum bisa membela Indonesia, tapi saya pikir saya nggak tahu apakah Mas Sabto mendapat berita juga. Saya berpikir mungkin dia bisa aja join ke Arab latihan bareng, karena nanti walaupun nggak main, tapi chemistry-nya kan sudah dapat. Betul. Ya kan? Berangkat bareng karena habis main kan langsung katanya charter pesawat. Ya bos PSSI, bos Garuda ya saat. Tinggal ambil aja pesawat kan di garasi kan gitu kan. Balik Jakarta. Kalau menurut Mas Sabto kemungkinan nggak dia join di Arab? Iya, saya baca berita terakhir pun katanya untuk FIFA Matchday ini dia langsung akan gabung. Langsung akan terbang ke Jeddah untuk gabung sama tim. Ya memang kayak Bang Hasan bilang butuh aklimatisasi lah ya, butuh pengenalan. Selama ini kan mungkin di dunia maya aja kan kenal sama rekan-rekannya, tapi langsung ketemu, chemistry kebentuk, dalam latihan dia tahu oh si ini kebiasaannya seperti ini, si ini doyannya bola-bola atas seperti ini, si ini jadi kan dia udah bisa lihat gitu. Jadi ketika dia masuk di pertandingan kedua di GBK melawan Australia, ya dia sudah punya feel-nya lah ya. Untuk quality ya kita nggak ragukan lagi, tapi kan yang penting bagi pemain tim itu kan feel terhadap surroundings-nya itu. Dan ketika gabung bareng, walaupun nggak bermain, tapi itu akan jauh lebih membantu dia untuk cepat adaptasi ya. Ya itu kira-kira yang sudah kita confirm, artinya dia sudah eligible. Tapi dia karena terlambat baru bisa gabung di game kedua. Mudah-mudahan lah ya. Di Arab kita nggak terlalu, kalau bisa draw ya harapan kalau menang ya apalagi. Mas, kan isunya juga ada beberapa pemain yang lagi diincar untuk melengkapi squad dari timnas ini, khususnya pemain depan. Muncullah nama-nama seperti Mauro Zylstra sama Ole Romeni. Dan kalau Jen Raven kan sudah. Tapi tiga nama ini kan selalu menjadi isu terakhir lah. Kan isu Martin sudah done. Nah ini isu itu. Kalau menurut, nanti mungkin saya akan bahas dari sisi teknikalnya. Mungkin nggak kalau dia datang, kenapa harus datang gitu. Tapi saya ingin pandangan Mas Sabto, mungkin nggak sih tiga nama ini, walaupun terakhir kata Raven belum begitu diminati oleh ST. Tapi dua nama tadi Mauro sama Ole ini mungkin nggak sih? Kalau untuk sisi kualitas mereka, sebetulnya mereka masuk pandangan sebagai striker-striker yang emang kita cari. Maksudnya dari bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka berkontribusi terhadap klubnya masing-masing di sebelum ini, itu ngebuktiin mereka punya kemampuan untuk mencetak gol secara reguler, secara konsisten. Nah itu kan yang kita butuhkan, emang striker-striker yang seperti itu di level 2, di level 3 Eropa, dan mereka sudah membuktikan itu. Ragnar sudah ngebuktiin kemampuannya, Strike perlahan-lahan membuktikan kemampuannya, walaupun orang bilang ini bukan striker murni, tapi gimana dia involve sama setiap permainan tim, ngebukain ruang teman-temannya, itu kan luar biasa perannya. Tapi kan kita selalu mencari striker yang betul-betul nomor 9, bomber. Kita punya lokal yang cukup oke, didiri Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, yang seperti itu ya. Cuman kan dalam beberapa kesempatan kebukti masih belum cukup. Harus kita akui kalau kita mau step up ke level Asia. Di ASEAN oke, kita bisa menggunakan pemain-pemain ini. Tapi kalau untuk level Asia bahkan dunia ya kita butuh tambahan. Makanya kenapa dua nama ini, Raven sudah duluan, awalnya juga mengkhawatirkan dalam tanda kutip, tapi lama-lama dia ternyata
bisa ngikutin game plan-nya, oh kayak gini loh cara bermain, gini cara nyari posisi, gini cara mencetak gol, gini cara ngebuka ruang. Dia sudah perlahan-lahan sampai ke situ. Ya, dua pemain ini tentunya punya kemampuan untuk memberikan lebih juga buat timnas kita. Cuman kan yang selalu kita pertanyakan ya tadi itu masalah non teknisnya. Apakah mereka bisa dengan cepat datang? Tapi kalau untuk langsung bermain kan pasti prosesnya masih belum. Betul, Bahkan betul. Martin Paes saja kan Ya. kemarin sudah telat, tapi untuk round atau match day 2 dia bisa didaftarkan karena ada perubahan di H-3 masih boleh untuk mengganti squad. Tapi ini kan proses untuk perpindahannya sendiri kan belum Ya. mencapai kata done. Nah, itu kan yang masih kita tunggu-tunggu nih. Kalau dari Bang Hasannya gimana ngeliatnya? Kalau pengalaman saya dulu ngurus beberapa pemain, memang kita pertama adalah melihat data supaya kita tidak salah dengan hukum FIFA-nya. Hukum negara lebih mudah. Ada syarat yang tidak, nanti saya cerita. Tapi ini kita lihat dulu yang pertama hukum FIFA-nya. Hukum FIFA tadi, dia punya nggak surat tanda lahir nenek kakek kalau paling tinggi. Kalau dia dari generasi kedua berarti ayah ibunya. Ya. Kalau itu ada, sudah memenuhi syarat. Nah, kemarin waktu saya urus era Jordi, era sampai eranya Rafael, Strike termasuk Ivar Jenel, itu pertama yang kita lihat surat itu. Kalau ada itu, nah pada saat itu kan orang tanya, kok lama benar prosesnya? Ada satu persyaratan yang diminta oleh negara yang waktu itu nggak ada yang bisa jawab, yaitu surat perlepasan kewarganegaraan. Salah satu persyaratan dari untuk merubah warga negara. Si pemain waktu itu juga ragu. Saya belum dapat paspor negara Indonesia kok saya sudah harus melepaskan pernyataan negara saya. Di situ tuh lama itu. Yeah. Nah, karena waktu itu dari 3 pemain awal itu Jordi, Sandi sama Shane, yang paling ngotot itu Sandy Walsh. Ya udah, saya usahakan surat itu. Dia datang ke kedutaan Belanda di Belgia, ditolak. Kedutaan Belanda itu beritahukan kepada Sandy Walsh, kami tidak pernah mengeluarkan surat seperti ini. Dan kami nggak tahu surat apa itu. Pelepasan kewarganegaraan? Ya, nggak pernah ada, dia bilang. Sandy Walsh bingung. Akhirnya dia berkomunikasi lagi sama kami. Kami meeting di internal, ini gimana sebenarnya, apa ini? Sedangkan sebelumnya nggak pernah ada pengalaman. Akhirnya waktu itu oleh Ketum Pak Iwan Bule, mengutus saya dengan salah satu orang yang punya akses ke kedutaan Belanda, bertemu dengan direktur konsulernya Belanda. Di Jakarta? Di Jakarta. Disitulah baru ada jawaban, hanya kedutaan Belanda yang Jakarta saja yang bisa mengeluarkan surat ini. Karena di kedutaan lain nggak ada. Kenapa? Kami menyesuaikan dengan aturan dari negara Republik Indonesia. Nah, dia bilang, berarti boleh dong Anda mengeluarkan? Boleh, selama si person itu yang datang langsung menghadap kami. Nah, makanya sekarang kan orang mengatakan, kenapa sih pemain itu harus datang ke Jakarta? Kan ada 2 kali datang kemudian kan nanti sumpah. Datang pertama kenapa? Bukan shake hand sama ketua umum. Kalau dia pertama adalah harus datang ke kedutaan Belanda, kalau dia warga negara Belanda, kalau dulu Jordi Amat warga negara Spanyol. Nah, dia datang ke kedutaan Belanda, menyatakan saya minta surat tersebut, baru dikeluarkan oleh kedutaan Belanda. Dasar surat itulah baru PSSI mengajukan kepada Menpora, baru Menpora bisa mengajukan ke Kemenkumham. Nah, setelah itu mau shake hand sama siapa aja, itu sudah selesai. Karena instansi yang terkait banyak ya. Banyak. Karena persyaratan ada 25 persyaratan. Dokumentasinya. Nah, kenapa dulu saya itu gemes aja ngelihatnya. Gitu. Tapi ya itulah aturan. Nah, setelah kita dapat jawabannya dari pengalaman 1-2 pemain, akhirnya pemain lain, oh oke, berarti surat ini nggak terlalu membahayakan diri dia. Asal dia mau datang. Asal dia mau datang. Nah, itulah kenapa jawabannya
Kenapa pemain itu harus datang dulu? Nah, pertanyaan kita, kan mereka harus datang sendiri. Apakah si Mauro, apakah si Ole? Ya. Kalau kita lihat dari cerita yang ada, Mauro berminat sekali. Kalau kita ikutin berita ya, termasuk dari wawancara dengan Yusa gitu, dia berminat sekali. Pertanyaan saya, apakah dia pemain yang dipilih oleh SCY? Kalau dipilih, dan tinggal ngikutin prosedur aja. Tinggal itu prosedur. Nah, kalau kita lihat dari sisi materi, oleh Romeni itu kayaknya lebih sedikit di atas Mauro. Nah, oleh Romeni juga ini produk Utrecht. Karena pemain yang banyak ada sekarang di timnas kita produk Utrecht. Ya. Nah, saya pernah ketemu Martin, dia juga dekat sama Romeni. Ya. Ragnar juga dekat dengan Romeni. Hampir rata-rata mereka kayak berteman gitu. Jadi, nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau saya ikutin, oleh Romeni ini belum pernah menyatakan pernyataan I'm okay. Saya takutnya kalau memang dia belum datang ngambil surat yang kedutaan tadi, last minute berubah pikiran. Pernah terjadi di era kami. Miss Hilger. Sudah oke. Last minute berubah. Kalau Kevin Dick dari awal emang nggak mau. Nah, yang saya khawatir ini, oleh Romeni yang sekarang dikatakan akan ada datang pemain dari itu. Kalau saya sekarang tunggu dulu siapa yang datang mendarat di Jakarta. Dan kalau Mauro dari statement dia udah nggak ada masalah. Pertanyaan saya, apakah dari sisi kepelatihan ini yang diincar? Kalau oleh Romeni pasti diincar oleh pelatih. Jawabannya ada di Ole. Ole mau nggak? Nah, saya baru mengatakan dia mau begitu dia mendarat di Jakarta. Kalau belum, semua masih tanda tanya. Karena pernah ada terjadi. Ya kayak Emil kan juga gitu kan. Emil Adero memang dari awal banyak kan maksudnya ada mau, nggak mau. Miss Hilger yang udah pasti mau. Ya. Last minute bilang tidak. Alasannya? Ya belum ready. Belum ready untuk melepas warga negaranya. Masih marah dipanggil Belanda sih. Rata-rata mereka gitu. Justin Hammer begitu dipanggil Belanda kan goyang juga. Sekarang yang bermain di Madura, siapa namanya itu? Waderman siapa namanya? Ada pemain yang sekarang bermain di Belanda, di Madura United. Dulu juga ragu-ragu. Agentnya sih yang ragu, dianya mau. Agentnya Mas Sato itulah kisah di balik itu, nggak ada yang mudah. Nggak semudah itu ya. Nggak semudah karena itu kan menyangkut orang harus keluar masab kan, berganti masab lah istilahnya. Dari warga negara ini kan itu nggak mudah. Dia kan tergantung keluarganya, tergantung lingkungannya, segala macam lah pertimbangannya. Privilege yang dia tinggalkan di sana kan pasti ada. Banyak, itu nggak mudah lah. Nah, tapi dengan prestasi kita, dengan sekarang banyak pemain itu jauh lebih mudah hari ini dibandingkan sebelumnya. Mas, sekarang kan kalau kita lihat kalaupun mereka baru bisa gabung, kalaupun nanti di antara oleh Romeni atau Mauro, kan baru bisa nanti prosesnya kan butuh waktu. Artinya di game awal kan dia belum bisa juga. Nah sekarang kita lihat yang udah ada sekarang kan ada Rafael, ada Ragnar, ada Marcelino. Ini harapan kita di depan. Kira-kira menurut Mas, apa ini? Gimana nih mereka ini? Dengan supply bola yang mudah-mudahan Tom Hai, Nathan, supply bolanya bagus gitu. Menurut Mas Sabto gimana nih? Iya. Ini lawan Arab nih. Lawan Arab ya. Maksudnya kan kita ngelihat bagaimana progres tim ini ketika kalah 5-1 di Basra dari Irak, lalu di Asian Piala Asia kalah 3-1. Di Jakarta kemarin kalah 2-0. Betul, tiga-tiganya kalah. Tapi ada progres yang diperlihatkan dengan materi yang semakin berprogres juga. Jadi saya kok melihatnya ada kans juga kita lah untuk bisa nunjukin something gitu. Maksudnya kan ketika bertemu tim-tim yang tadi kan kualitasnya belum seperti ini.
Contohnya ya Vietnam aja lah. Kita selama ini kesulitan, tapi begitu masuk Hai, begitu masuk Jaitses, begitu masuk Ragnar, kok bisa dominan seperti itu terhadap Vietnam? Artinya kan quality yang mereka hadirkan di tim ini kan cukup besar. Ya. Nah, pemain-pemain seperti Ragnar, ya Marcelino hopefully bisa semakin berprogres juga ketika sudah bergabung di Oxford, sudah berlatih juga di sana. Rafael Strijk juga yang sudah semakin ini kan, kita kan selalu bisa meng-create chance, tapi finishing the chance-nya itu yang selalu menjadi masalah kita. Ya. Lawan Australia, kita ujung-ujungnya kalah 4-0 waktu 16 besar. Tapi first half-nya kita dominate Australia. Ya. Kita betul-betul bisa menciptakan banyak peluang. Tapi kan belum selengkap ini lagi materi kita. Belum ada Ragnar pada waktu itu. Di belakang belum ada Jaitses, Tom Hai dengan umpan-umpannya belum ada juga di tengah. Nathan juga yang bisa kontribut besar juga. Shane dan Walsh, banyaklah pemain-pemain kita yang bisa menyulitkan tim-tim yang ada di sini. Ya mungkin menang belum tentu juga, tapi paling nggak kita masih bisa ngelawan lah negara-negara ini. Dan Ya artinya gini, kalau kita boleh kita katakan kita belum ada nomor 9 murni. Betul. Tapi kan main bola hari dengan sistem modern hari ini yang model build up dari bawah, Nggak selalu ada 9. second dari garis 16 itu kan juga berbahaya. Iya. Tendangan Tom Hai misalnya terjadi pada saat kita lawan Filipina itu kan siapa duga gitu kan. Iya. Apalagi saya lihat Rafael itu kan sangat pinter mencari posisi. Betul. Ragnar juga kan dribble dia kan artinya nyisir. Nah mudah-mudahan kayak Marcelino kan sekarang juga menyadari nggak banyak kali gocek. Ya, pasti dia kocek lah 1-2 kan lewatin lawan. Tapi kan nggak dominan kayak dulu. Yeah. Karena dia materi lawan kawan-kawannya udah berbeda. Mas, artinya tim ini udah berbeda. Banget. Tadi kan di awal kita bahas hanya 12 kita bawa dari dalam negeri, sisanya dari luar. Nah, kan berarti persaingan yang terjadi di timnas hari ini itu kan sudah berbeda. Pendapat Mas Sabto? Iya, dan semakin banyak persaingan, semakin oke. Menurut saya sih seperti itu ya. Kalau kita ngelihat gimana Pep membangun tim dia kan selalu dia mau 2 pemain untuk 1 posisi rebutan. Oke. Jadi by the time 11-nya diganti, nggak mempengaruhi kualitas tim secara overall. Nah, kita sudah mulai mengarah ke situlah. Pergantian tadi saya bilang, di lini belakang, pergantian pemain tuh nggak terlalu mengkhawatirkan ketika ada yang absen. Ya. Di tengah pun, Jenner nggak main, Hubner bisa naik ke situ, masih ada Hai, masih ada di lokalnya masih ada Kambuaya, ya mungkin Mark Klok juga masih bisa kontribut, masih banyak lah pemain-pemain yang bisa mengisi peran pemain tanpa jomplang banget gitu ketika ada pergantian. Ya. Semakin banyak persaingan, ya semakin oke timnas kita. Dan saya senangnya pemain kita melihatnya ini sebagai hal yang positif. Itu kan yang penting kan. Ya. Nggak terintimidasi dengan datangnya pemain baru, tapi gimana caranya gue ngelawan mereka ya. Nah itu yang mindset yang sekarang udah mulai ada nih di pemain-pemain muda kita. Ya itu saya lihat positifnya pemainnya sangat welcome. Ya. Dan positif vibe-nya terjadi di tim. Terus cara STI membangun timnya juga cukup, saya lihat chemistry-nya cukup bagus. Ditambah lagi federasi lewat komando Pak Erik juga memaintain ini hampir semuanya ngarah ke positif. Ya. Dukungan netizennya juga memang dari dulu udah gila-gilaan. Semakin gila. Makin gila. Dulu juga musuh-musuh saya pribadi yang menyerang, saya dianggap orang menaturalisasi pemain, membunuh talent-talent lokal. Hari ini sudah mulai agak reda. Kenapa? Ya prestasi, dibalas dengan prestasi. Ya. Kan ujung-ujungnya siapa yang bawa merah putih bisa membanggakan buat negara kan semua orang nggak bisa komplain. Ya. Mas Sabto, luar biasa nih. Saya ingin tahu nih bajunya dari Turki. Turki. Ini apa? Tanda Orang lama ini. Orang lama. Georgie Haji. Wow. Oh, gua kira Tom Hai mau pindah kemari, bukan? Enggak. Tapi kayaknya Tom Hai dia kepingin Ke Turki juga ya? ke Turki, dia nolak tuh di Belanda. Iya, kemarin ya ada gosip-gosipnya lah ya, beberapa klub. Bukan Turki. kemarin tapi. Bukan kayaknya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Luar biasa Bang Hasan. obrolannya. Selalu insightful kalau ketemu Bang Hasan nih.
Ya paling nggak kita ada saling. Tapi jangan juga dibilang saya dominan ya, karena tadi kita sharing ya, Iya, kita betul. sharing. Kita Karena juga nggak perlu. semua dikuasain oleh Mas Sabto. Karena ada juga insight yang orang lain nggak tahu, tapi saya tahu. Ya, ya. Terima kasih para penggemar Hassani Corner. Tentu kita selalu menyajikan berita-berita yang update dan tentunya kita menghindari hoax. Jadi kita selalu ingin mengeluarkan berita kalau udah ada kepastian. Semoga ini bisa membawa hal-hal positif buat sepak bola Indonesia. All about sport.